Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran desain multimedia interaktif di pertemuan yang ke-18. Dalam pembelajaran ini kita akan coba memahami, mengevaluasi produk web dan membuat review terhadap produk web. Di sini kita akan coba mempelajari bagaimana mengevaluasi produk web atau hasil pembuatan media interaktif berbasis halaman web. Nah, perhatikan di sini, dalam mengevaluasi sebuah halaman web tergantung kepada pengujian dan pengawasan terhadap kualitas website itu sendiri. Penambahan media interaksi pada sebuah website menambah daya tarik tersendiri pada website tersebut. Agar dapat menjadi website yang interaktif dan memiliki nilai tambah bagi pengunjung atau pengguna website, terdapat beberapa evaluasi dalam pembuatan sebuah media interaksi atau interaktif berbasis halaman web menjadi lebih sempurna. Di sini kita akan coba memahami beberapa evaluasi dalam pembuatan sebuah media interaktif berbasis halaman web, agar lebih baik hasilnya. Yang pertama adalah parameter sebuah web. Di sini kita akan coba memahami bahwa pada dasarnya situs atau website atau halaman informasi bisa diterjemahkan sebagai sebuah produk teknologi informasi. Teknologi informasi yang pada saat ini sangat populer, meskipun banyak dijumpai banyak website yang hadir tanpa disertai kualitas yang bagus. Artinya asal-asalan dibuat sehingga kurang mampu menyampaikan informasi yang dibawa atau yang disajikan. Oleh sebab itu, website mengevaluasi sebuah web untuk mengevaluasi sebuah website dapat menggunakan parameter tertentu sebagai acuan dalam penilaian. Jadi di sini dalam mengevaluasi itu pertama adalah parameter tertentu yang sebagai acuan dalam penilaian produk web tersebut. Nah, kemudian dalam parameter yang perlu kita perhatikan di sini adalah dalam parameter sebuah web, yaitu aksesibilitas atau accessibility, di mana di sini accessibility sebagai sebuah parameter yang menjelaskan seberapa baik sebuah website dalam menyampaikan informasi jika dilihat dari aspek pengaksesannya. Misal, website tersebut dapat diakses menggunakan teknologi terbaru seperti melalui ponsel yang sering kita gunakan saat ini. Beberapa hal yang berhubungan dengan parameter accessibility adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan bahwa situs web dapat diakses dengan baik oleh semua user. Artinya website tersebut penggunanya atau media interaktif tersebut dapat diakses dengan baik oleh pengguna. Yang kedua, cara terbaik untuk memastikan bahwa suatu situs atau media interaktif dapat diakses adalah dengan perencanaan yang matang, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Artinya sudah memang betul-betul dipastikan bahwa situs tersebut sudah dapat diakses dengan baik, dengan cara perencanaan yang matang, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Itulah aksesibilitas. Kemudian yang kedua,
ya, isi, ya, atau konten, isi dari halaman website tersebut, ya, halaman website tersebut, ya, dimana di situ isinya ya harus merupakan bagian yang paling penting dari sebuah penilaian atau evaluasi. Inilah yang perlu kita evaluasi dalam parameter sebuah web. Yang kedua itu adalah isinya, ya. Dalam hal ini konten sebagai sebuah parameter yang menjelaskan tentang isi dari website yang bersangkutan. Oleh sebab itu, konten harus menarik, ya, relevan, jangan salah-salah, dan sesuai dengan target yang dituju. Ya, kalau misalnya kita membuat dalam media pembelajaran pada website tersebut atau pada konten tersebut, ya tentu harus tentang media pembelajaran, jangan dibahas yang tidak berhubungan dengan media interaktif tersebut, ya. Kemudian di dalam isi, ya, ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan berhubungan dengan konten, ya, sebagai berikut, ya. Pertanyaannya ini, ya, apakah fokus utama pada konten yang dihasilkan? Artinya kalau sesuaikan dengan judul atau sesuaikan dengan nama yang diberikan pada konten tersebut. Apakah setiap konten memiliki judul dan penulisnya dapat diidentifikasi dengan baik? Apakah kontennya serius atau hanya bercanda, ya? Tanggal berapa konten itu dipublish atau dipublikasikan? Apakah konten yang ada masuk kategori edisi terbaru dan edisi yang sedang eksis? Apakah ada konten yang terbaru? Itu yang perlu dipertanyakan pada isi dari media interaktif berbasis halaman web. Kemudian yang ketiga adalah keterbacaan atau readability, ya. Artinya di sini dalam membuat produk web tersebut atau dalam membuat produk media interaktif berbasis halaman web tersebut, ya, sebagai readability, ya, sebagai sebuah parameter yang berhubungan dengan kenyamanan pada saat dibaca, ya. Ketika pengguna membaca tentu harus memiliki kenyamanan dan kemudahan pengaksesan dalam membaca dan mengerti isi dari situs atau media interaktif berbasis halaman tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah kecepatan atau speed, yaitu sebagai sebuah parameter yang berhubungan dengan kecepatan loading sebuah situs. Ada kalanya ketika kita mengakses sebuah situs, ya, atau membuka sebuah halaman website berbasis halaman media interaktif berbasis halaman web, ya, ada kalanya loadingnya itu susah, ya. Bisa saja dengan terlalu banyaknya orang yang mengakses, ya. Pengaksesan cenderung tidak mau menunggu terlalu lama untuk melihat sebuah situs, sehingga cenderung malas dan langsung menutup browser. Nah, pada saat mereka membuka atau pengguna membuka sebuah situs yang lambat diakses, ya, itu diakibatkan nanti akan langsung malas atau menutup browser tersebut. Nah, oleh sebab itu, semakin cepat situs itu dalam melakukan loading, ya, time, ya, pastinya akan semakin baik. Ya, itulah yang perlu. Yang keempat dalam parameter penilaiannya, ya, atau evaluasi, ya, sebagai parameter, ya, yaitu kecepatan. Selanjutnya adalah yang kelima yang perlu kita ketahui dalam mengevaluasi produk web, ya, sebagai parameter sebuah web adalah teknologi, ya, yaitu sebagai sebuah parameter yang berhubungan dengan aplikasi. Jadi artinya teknologi di sini
ya tentu harus diperhatikan ya. Apakah dapat diakses oleh teknologi yang digunakannya ya. Yang digunakan dalam pengembangan website tersebut. Misalnya teknologi yang digunakan dalam segi mendesain website dan komposisi desain yang dibangun. Dalam hal ini kompatibel dengan berbagai web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Navigator, Operator dan sebagainya, Opera ya, bukan Operator, dan sebagainya menjadi poin penting dalam parameter teknologi. Jadi artinya sangat diperhatikan teknologinya dalam membangun atau dalam membuat sebuah halaman web atau membuat desain multimedia interaktif berbasis halaman web. Ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam mengevaluasi produk web adalah yang kedua, evaluasi website. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi ya dalam website ini. Perhatikan ya. Evaluasi terhadap situs web beserta produknya atau hasilnya ya, bertujuan untuk mengetahui kegunaan, usability atau usability ya, situs website tersebut sebagai user ya atau pengguna. Secara umum dalam penilaian suatu website web ya, mayoritas dilakukan dengan lembaga pemeringkatan ya, adanya tim penilai atau tim pemberi peringkat pada website. Namun demikian di era teknologi informasi yang semakin canggih, seseorang dapat melakukan pengevaluasian terhadap website menggunakan mesin pemeringkat ya atau tools online sebuah website. Misalnya Sitescore, Sitesbean, PageRank ya, Nibbler dan lain-lain. Artinya sudah bisa melakukan penilaian langsung ya terhadap web yang dikunjungi oleh pengguna ya. Di sini juga ya yang perlu kita ketahui dalam hal ini, setiap mesin pemeringkat telah dilengkapi dengan parameter-parameter penilaian tertentu seperti tadi masalah kecepatan, teknologi, pembacaan ya, kenyamanan dalam penggunaan ya. Di sini ada self congruity dan flow. Seorang desainer multimedia harus benar-benar memahami elemen terpenting dalam membuat sebuah website, yaitu teknik merancang tampilan website yang menarik. Itu ya dalam mendesain halaman multimedia ya atau multimedia berbasis halaman web. Nah, berikutnya di dalam self congruent dan flow ya. Di samping itu, seorang desainer multimedia harus memahami bahwa evaluasi seseorang atau tampilan desain dipengaruhi oleh reaksi efektif seperti self congruity dan flow. Yang dimaksud dengan self congruity adalah mengacu pada kolerasi antara kepribadian seseorang dengan hal apa yang dirasakan terhadap sebuah produk atau jasa, bahkan mampu memengaruhi pandangan seseorang ke arah positif untuk menjadi prediktor terhadap citra suatu produk. Artinya di sini ya bagaimana kenyamanan ya atau bagaimana perasaan seseorang dalam menggunakan atau dalam melihat produk atau jasa yang digunakan, seperti tampilan mungkin ya, seperti desain, seperti penilaian ya, atau seperti apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah halaman web atau dalam desain multimedia interaktif. Kemudian yang kedua adalah flow, yaitu di sini dikatakan bahwa flow ya diterjemahkan sebagai sensasi holistik ya, sehingga seseorang memiliki pengalaman seakan-akan mereka terlibat dalam proyek website tersebut. Nah, sistem flow dalam navigasi
dapat tercapai bila user memiliki kemampuan tingkat mahir, keinginan yang kuat, serta fokus yang kuat. Artinya di sini ya ketika melihat atau ketika memperhatikan sebuah halaman website atau desain multimedia interaktif akan ada evaluasi apakah mereka boleh merasakan apakah hasil dari produk web tersebut benar-benar dapat digunakan dengan baik. Berikutnya ya, dalam evaluasi website ini ya, yang kedua adalah metode evaluasi yang digunakan. Ada beberapa metode yang digunakan ya dalam mengevaluasi halaman website ya. Yang pertama adalah menilai outlier. Jadi ini nanti sudah ada penilaian tertentu ya. Di sini kita hanya mengetahui evaluasi apa saja, metode apa saja yang digunakan dalam menilai atau mengevaluasi halaman web tersebut ya. Nah, pertama dalam menilai outlier model. Di sini secara mendasar outlier model dapat dinilai dengan cara melihat ya pada nilai convergability ya dan composite reliability atau reliabilitas komposit. Artinya melihat bahwa diperhatikan dari penilaian itu menggunakan convergability dan composite reliability. Ya, penilaian yang kedua adalah menilai inner model. Ya, secara mendasar ini menggunakan model struktural. Ya, identik dengan melihat posisi hubungan antara konstruk ya dengan melihat hasil estimasi koefisien parameter ya. Jadi di sini ya perhatikan dan tingkat signifikasinya ya. Jadi di sini metode penilaiannya itu atau metode evaluasinya itu ada menilai outlier model dan menilai inner model ya. Selanjutnya adalah menentukan nilai rata-rata jawaban responden atau pengguna ya. Perhatikan di sini menentukan nilai rata-rata jawaban responden itu ya perlu kita ketahui berdasarkan jawaban responden atau pernyataan pada kuesioner evaluasi website yang diberikan, maka diperoleh hasil yang berkaitan dengan berbagai variabel dalam bentuk tanggapan responden sebagai berikut. Yang pertama adalah effectiveness, yaitu nilai rata-rata menyatakan kepuasan terhadap efektivitas penggunaan situs web yang dievaluasi. Yang kedua adalah efisiensi, nilai rata-rata menyatakan kepuasan terhadap efisiensi penggunaan website yang dievaluasi mengerjakan tugas-tugas dan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Artinya tidak bertele-tele ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam menentukan nilai responden ini ya, rata-ratanya adalah stratification ya. Artinya nilai rata-rata menyatakan netral terhadap penggunaan situs web yang dievaluasi. Hal ini berarti responden tidak menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kepuasan penggunaan situs web yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah usability ya. Nilai rata-rata menyatakan setuju bahwa situs web yang bersangkutan bermanfaat. Jadi yang terakhir bahwa dalam mengevaluasi hasil produk itu adalah harus bermanfaat ya. Itulah yang perlu kita ketahui dalam mengevaluasi produk web. Yang pertama tadi ada parameter sebuah web, yang kedua ada evaluasi web, dan yang ketiga menentukan nilai rata-rata jawaban responden atau pengguna.
Selanjutnya latihan. Silahkan kerjakan latihan berikut ini, kerjakan di buku latihan, ya. Kemudian kirimkan menggunakan aplikasi yang kita gunakan, yaitu Google Classroom, ya. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.